warga Tebet dan Kota Selatan dan sekitarnya. Deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024.
Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pak Prabowo mendapat sama, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara
Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat sama selamat, moga-moga akan menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count
yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan.
Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat sama selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%.
Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil Real-Count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan, penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Untuk Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.000
373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan.
Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat sama semoga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan.
Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan terpisah menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara.
Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pak Prabowo mendapat sama, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan.
Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo.
Pak Prabowo mendapat Sama, semoga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, ex-Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pak Prabowo mendapat sama, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024.
Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024.
Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Kenegaraan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Kenegaraan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat sama, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir.
Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat sama selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count
yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI
DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan, penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.000.000
373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan.
Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan, penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Dan pencegahan akan yang belajar kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat sama selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan.
Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara.
Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan yang belajar kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat sama selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan.
Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Dugaan akan bisa menjaga kehormatan
kehormatan kesehatan. Untuk Pak Prabowo mendapat Sama, selamat. Moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, ex-Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pernikahan akan terpisah menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pernikahan akan terpisah menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024.
Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang.
Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Ketigaan akan terpisah belajar kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Ketigaan akan terpisah belajar kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Takbir. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%.
Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil Real Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan terpisah lembaga kehormatan, telah kehormatan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Kedugaan akan yang belajar kehormatan kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.300.000
373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan yang belajar kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024.
Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Kenegaraan akan yang belajar kehormatan kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024.
Terkini ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Kedugaan akan terpisah belajar kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan
Penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara.
Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan yang menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan yang menjaga kehormatan Untuk Pak Prabowo mendapat sama, selamat, moga-moga
menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar.
Pasalnya kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Dugaan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024.
Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024.
Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Pencegahan akan bisa menjaga kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.250
suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut
telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan yang belajar kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Dugaan akan yang belajar kehormatan Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%.
Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil Real-Count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan yang menjaga kehormatan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan, penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Kenegaraan akan yang menjaga kehormatan, kehormatan yang sudah Pak Prabowo mendapat Sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kawan-kawan dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029. Allahu Akbar. Menang, menang, Menang. yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral di media sosial, sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Caimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7%. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Per Jumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat, update real count Pilpres 2024 mencapai 78,12%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil real count Pilpres 2024, Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82%. Kemudian Anies Caimin di posisi kedua dengan perolehan suara 31.353.962
373.100 atau 24,49%, dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membantah kabar bahwa dirinya akan kembali maju sebagai calon gubernur 2024 apabila tak menang dalam kontestasi Pilpres. Anies Baswedan mengatakan kabar tersebut merupakan pengalihan isu di masa Pilpres yang masih berjalan. Hal itu disampaikan Anies di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 8 Maret 2024. Terkini, ex-gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pihaknya meyakini bahwa isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies masih berpeluang untuk maju di Pilgub 2024. Pasalnya, Anies baru menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Atas hal itu, Ujang menilai semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Terkait isu tersebut, partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024, PKS turut membuka suara. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyatakan belum mengerucutkan sosok untuk maju di Pilkada DKI. Kendati begitu, PKS sedang berproses menjaring beberapa nama. Mabruri mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh perihal sejumlah nama tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu soal dirinya kembali maju sebagai calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Anies menekankan bahwa kabar tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Anies Baswedan seusai sholat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menepis kabar yang beredar. Pasalnya, kabar soal dirinya maju sebagai Pilgub DKI hanya pengalihan isu yang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah Pilpres telah selesai. Diketahui sebelumnya, Anies semakin santer diisukan maju Pilgub 2024. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga turut berkomentar. Menurut Ujang, semua tokoh berpeluang menjadi Cagup DKI Jakarta termasuk Anies Baswedan. Terlebih, Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode saja. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Dugaan akan yang menjaga kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan pada Rabu 28 Februari 2024. Tak sedikit yang mempermasalahkan hal itu, tetapi ada pula yang memberikan selamat. Salah satunya adalah calon Presiden Anies Baswedan. Ucapan selamat ini disampaikan Anies saat dikonfirmasi seusai sholat Jumat di Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret 2024.
Akan tetapi, Anies enggan memberikan komentar panjang. Dirinya hanya mengucapkan selamat saja untuk Prabowo. Diketahui pemberian kenaikan pangkat itu langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu, kenaikan pangkat kepada Prabowo itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kepala negara mengungkapkan penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Selain itu, Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya seusai diusulkan oleh Panglima TNI. Meski demikian, banyak pihak termasuk pengamat yang mempertanyakan pemberian pangkat itu. Bahkan kepala negara didesak untuk mencabut pangkat baru Prabowo. Dan kenegaraan akan bisa menjaga kehormatan yang sudah Pak Prabowo mendapat Sama, selamat. Moga-moga menjadi pengabdian. Kami warga Tebet dan kata-kata dan sekitarnya deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI